Hai, good morning guys, welcome to my vlog channel. So dalam episode kali ini gue bakal bahas tentang peran sosial media dalam hidup kita. Ini pasti menarik banget ya, karena emang I've been wondering like kayak berapa lama sih waktu yang kita butuhkan dalam satu hari buat namanya cek-cek Instagram. Gue pribadi sih, well I'm not sure, it could be like 2 hours atau mungkin 3 jam kali ya. Kita lihat aja. So di episode kali ini gue bakal ngajak temen gue namanya Mira Monica. Dia adalah sahabat gue dan dia juga adalah content creator. Jadi mungkin kita bisa saling sharing, kita bisa bahas tentang apa sih peran sosial media di hidup kita sekarang ini. Oke, let's go approach her. Gue bakal telepon Mira, semoga dia bisa dan semoga dia mau sharing sama kita. Oke guys, di vlog pertama gue udah ngasih tahu keseharian gue kira-kira dari pagi sampai malam ngapain aja. Kali ini yang kedua, gue mau ngenalin seseorang yang penting banget bagi hidup gue. Kalau kalian lihat selama ini di Instagram tuh ada @miramonica, which is her. Dia sahabat gue dari dulu sampai sekarang. Dari kapan sih emangnya? Gak tau, baru kenal deh kayaknya. Oke, sekarang giliran gue deh kayak kalau fungsi sosial media buat lo sendiri harusnya. Fungsi sosial media kalau buat gue, sebenarnya sosial media tuh kayak pelampiasan aja sih. Wah, untuk penyaluran. Sebenarnya gini, gue cukup jauh dari rumah gue, dari temen-temen gue, tapi emang gue selalu kepengen keep update buat temen-temen gue. Jadi emang cara satu-satunya untuk sekarang, kayak nyokap gue kan lagi di Auckland nih misalnya, contohnya kayaknya dia lebih ngerti kabar gue dari sosmed dibanding nanya gue langsung, which is sebenarnya gue sad. Tapi sebenarnya itu salah satu advantage kalau misalnya sekarang kita update di sosial media. Nah, itulah fenomena sosial media sekarang. Sebenarnya do and don't sosial media tuh apa sih kalau menurut lo? Kalau gue sih do's and don'ts-nya mungkin perlu diingat ini beda ya buat masing-masing orang. Jadi jangan juga apa yang kita bilang jadikan patokan khusus. Kita juga nggak bilang ini yang paling benar ya. Kalau gue itu pantang banget punya kayak curhat ataupun kayak membuka isi internal. I'm not sure. Dengerin dulu ya, internal apalagi curhat soal pekerjaan di kantor. That's big no. It's a Itu big no banget ya. sih, jadi Cannot buat gue. Abis itu kayak curhat tentang kesulitan lo yang berlebihan juga agak-agak membatasi. However kalau kode-kode dikit mungkin ada. Gue setuju banget sih kalau misalnya curhat di sosial media tuh nggak benar. Bukan nggak benar, gue tahu setiap manusia tuh pasti butuh sebuah penyaluran. Kayak gue yang bilang tadi, gue juga butuh penyaluran. Cuman however, kalau misalnya lo drama banget nih, lo bikin status yang kayak kenapa sih lo ninggalin gue, kenapa sih lo kayak mendua milih cewek lain atau gimana, gue pikir teman-teman lo bakal ngerti. Gue pikir kayak semua orang bakalan peduli yang terjadi di diri lo itu sendiri. Jadi emang ya benar, menurut gue kayaknya don't be too drama lah. Sebenarnya the best way buat solve problem, buat menyelesaikan masalah itu ya dengan disampaikan, bukan dengan di sosial media. Bener begitu nggak? Iya, setuju. Ini kayak gue curhat nih. Jadi dia yang curhat. Jadi gue yang curhat. Kurang lebih paling menurutku sih hal-hal yang harusnya di-share di sosial media itu yang sifatnya netral aja. Bener. Misalnya apa yang lo suka, your rutin pun juga kadang-kadang kalau kelewat detail agak-agak berbahaya ya. Makanya bintang banyak psycho lo. Ini enak banget itu. Ya gue udah habis nih. Jadi sebenarnya menurut lo sosial media tuh harus real life? Ya mungkin sebagian kontennya memang harus yang nggak fake gitu ya. Oh, fake? Am I fake? Kalau itu gue kembalikan lagi ke lo fake nggak? Enggak, ini 100% asli, gue nggak fake. Asli. Kecuali Instagram nggak tahu lagi ya. Pertanyaan ini, how manage your sosmed? Kalau lo selaku selebgram yang udah Gue bukan sebenarnya gimana sih cara lo sendiri memanage konten lo yang lo posting semua sih? Well, satu hal jadi gini, misalnya foto gue memang sebaiknya Instagram itu ada orang yang bilang kayak tiap hari harus foto paling nggak satu hari. Sebenarnya gue setuju, but the thing is gue nggak segitu free-nya buat foto tiap hari 1 kali. Jadi kadang-kadang misalnya kayak gue traveling lagi di Hong Kong gitu, atau kalau nggak di Singapura lah, let's say, gue selalu nyimpen banyak banget stok foto, dan di mana gue suka banget yang namanya live post seperti itu sih. Dan lately gue memang bermasalah buat maintain sosial media karena emang dari jam kerja gue
gue ya cukup sibuk sih. Jadi sebenarnya kebanyakan gue kalau bisa diperhatikan tuh gue sukanya malam-malam hari. Lebih aktif malam hari karena for the sake of the time aja. Jadi kayak misalnya gue lebih free di malam hari itu aja sih. Sama sih, kurang lebih gue juga biasanya sih sama ya, karena ya pagi ada, siang ada gitu. Enggak, kalau postingan Instagram terutama kadang-kadang gue emang sempet suka bulan update gitu, bisa banget sih. Karena gue tahu, karena yang motoin di sini sih enggak, dia nggak ada yang motoin. Dasar lo, kayak malum ya nenek-nenek gue. Gue nggak bilang lo nenek-nenek lo. Enggak, dia sering maki gue nenek-nenek. Ya kurang lebih sih malam ya, biasanya emang paling aktif malam. Jadi kayak saat-saat sebelum tidur, karena gue juga suka bermasalah di jam tidur. Jangan ditiru yang ini. Biasanya itu jam-jam aktif untuk ngecek sosial media segala macam. Selain itu sih gue juga mau nambahin. Tadi kan kita bahasnya untuk penentuan waktu ya. Jadi kayak kira-kira kapan sih sebenarnya kita harus upload yang terbaik tuh enaknya malam, pagi atau segala macam. Sebenarnya semua waktu tuh baik ya. Cuman kalau gue personally karena gue kerja, karena gue pagi sampai sore mungkin lebih produktif, jadi gue prefernya malam. Kalau untuk soal konten, sebenarnya apa sih yang harusnya kita share? Kalau gue pribadi tuh gue lebih seneng share traveling karena memang traveling tuh emang bersifat personal banget buat gue. Cuman gue seneng aja untuk berbagi happiness buat yang lain. Jadi ketika gue traveling tuh gue menemukan tempat yang bagus, gue bisa foto-foto yang bagus, gue cuma simply pengen berbagi aja sama yang lain gitu. Jadi bukan berarti gue harus pamer-pamer. Emang sih kalau I'm not a travel blogger, jadi gue juga bukan travel blogger, cuman emang kebetulan emang foto kebanyakan blogger, tapi FYI ya tiap weekend semua IG-nya postingannya traveling. Stres, kerja stres nggak lah, is balance kan. Jadi kerja harus, terus traveling harus. Jangan kayak dia, kerja terus nggak pernah traveling. Pernah sih kalau dia nyeret ya buat traveling akhirnya, alhamdulillah. Kalau menurut lo sendiri manage-nya gimana? Kalau sosial media emang balik lagi tadi ya, dulu itu punya beberapa ya, Instagram ada, FB ada, Pet ada, sekarang udah kayak hampir setahun mungkin Pet aktif. Kalau FB gue memang menggunakannya tuh lebih untuk kayak kerjaan, share konten-konten. Kalau Instagram biasanya gue menggunakan buat konten-konten yang sifatnya itu visual, tapi ya just simple little stuff lah. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya. Oke, kira-kira berapa banyak waktu dalam sehari buat mainin sosial media itu? Honestly bangun tidur setengah jam, makan siang 1,5 jam lah, 1 jam, pulang kantor, mau tidur, gue 3 jam. You know what? Sebenarnya actually read an article ya. Jadi orang-orang yang menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk berkutat di sosial media itu beresiko punya fisiologi distress. Sepertinya dia depresi ya teman-teman. Depresi kah? No, I'm not. In denial phase mungkin. Sebenarnya gue nggak 3 jam, jadi gue cuma 1 jam sehari. Oke. Tadi kan buat orang-orang yang banyak spend untuk sosial media, emang berpotensi tuh kadang-kadang suka ngintip, stalking hidupnya orang lain di sosial media, dan ada sindrom-sindrom kayak compare and despair. Pasti mungkin istilahnya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu Ya, maksudnya. benar banget. Oke. Sebenarnya kan kita memang harus hati-hati nih dan wise dalam mengatur waktu kita untuk involve di sosial media. Balance versi lo apa sih? Kalau misalnya ngomongin balance, it's such a good question actually. Udah lama banget gue pengen jawab untuk hal-hal yang beginian. Sering banget, misalnya gue ketemu teman-teman gue, terutama kayak teman-teman kantor ya. Oh kayaknya enak banget sih hidup lo, kayak traveling mulu, makan enak, gak pernah kerja, jadi selama ini pengangguran gitu kan. Apalagi ini gue ngomongin Instagram ya contohnya. Itu emang mostly postingan gue tuh soal traveling. Lo sebagai teman deket gue, lo tau kan betapa susahnya kerja gue. Curcol lagi. Jadi sebenarnya intinya itu sih, pencitraan itu mungkin ya sometimes penting, itu bagian dari filter, it's okay. Tapi kadang-kadang yang gue citrakan di sosial media itu is not my real life 100%. Jadi bukan 100% hidup gue. Kalau misalnya gue lihat sosial media gue juga mau banget menjalani hidup ala-ala Instagram gue, which is gue nggak perlu kerja, ya kan, jalan-jalan terus, makannya enak gitu kan. Itu kan yang selama ini tanya-tanya, kok kayaknya enak banget, yang motoin siapa? Seperti ini nih, yang motoin adalah tripod, ini yang motoin tripod loh, beneran loh. Bukan gue yang motoin. Kita harus however, Instagram itu nggak bisa jadi benchmark. Kadang-kadang orang, apalagi di era sekarang tuh mengira bahwa kayak, oh Instagram tuh bisa jadi benchmark, berarti kalau misalnya liburan terus, ini orang pasti nggak kerja nih, ini top segala macam, padahal belum tentu sih. Jadi sebenarnya don't rely on social media that much. Intinya jangan sampai sosial media tuh dijadiin bahan satu-satunya buat
benar. untuk mendapatkan validasi Correct. dan juga dijadikan bahan satu-satunya untuk mengejudge hidup orang gitu. Ini kayaknya curcol banget, tapi ini gue suka quote ini. Lo boleh ulangin lagi, jangan dibuat ngejudge buat hidup orang. Karena ya, however ya kayak kalian semua juga pasti tentunya memilih baik-baik konten apa yang kalian post kan. So actually there's a lot of things going on di balik sosial media itu gitu. Dan kalau versi balance menurut gue ya, yang penting sosial media itu tetap bukan real life dan ada our real life yang emang harus dijaga kelangsungannya. Jadi memang tetap harus dijaga yang penting. Gue ngomong apa sih, gue bingung deh. Tips pertama untuk main social media, don't be fake. Realness, makin asli kita, makin real kita, mungkin orang akan semakin respect. Sebenarnya bukan respect sih, cuman however, don't be fake lah. Let me rephrase that. Makin real kita di sosial media, potensial orang untuk connect dan engage kita juga makin tinggi gitu. Ya bener. Jadi ya hidup kita yang sesungguhnya itu sebenarnya nggak cuma semata-mata apa yang ada di sosial media aja. However, menggunakan sosial media boleh gitu ya, karena itu memang amat sangat convenient ya, membantu hidup kita. Even sometimes it's helping our work as well. Yang penting atur waktu aja dan tahu batasnya aja. Yang mana yang emang harus kita running di our real life dan yang mana yang kita harus running di sosial media. Oke guys, itu tadi tips dari si content creator ini, which is Mira Monica. Dan si selebgram travel blogger kelas fancy, selebgram yang khusus fancy stuff ya. Lo pasti setuju sama gue juga pengen banget tahu teman-teman semuanya itu gimana sih pendapatnya, setuju nggak sih sama kita? Jangan lupa share di kolom komen bawah ini ya. Komen semuanya di bawah ini sebanyak-banyak mungkin, nggak harus setuju sama gue. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, please kita juga pengen tahu. Ya. Dan jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube gue. Dan satu lagi nih, Mungkin kalian ada yang nggak sependapat juga dengan apa yang kita bilang tadi, jadi jangan lupa share di kolom komen bawah ini ya. apapun please share komen kalian, kita juga pengen tahu. Mungkin kita juga butuh tips-tips dari kalian semuanya. Oke, gue Ardian Rizky. Gue Mira Monica. See you guys. Bye. Bye.